Luar biasa. Tanpa mengetahui apa dan mengapa saya di sini menjalani hidup ini serasa mustahil. Dalam Filipi 3 ayat 13 berkata, saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Mengetahui tujuan hidup, memiliki motivasi dan semangat yang tinggi, serta percaya pimpinan Tuhan merupakan senjata penghancur kemustahilan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari siang hari ini kita beribadah bersama-sama dengan penuh sukacita, antusias bagi Tuhan Raja kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berikan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Shalom. Shalom. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semuanya bersukacita, amin. Coba lambaikan tangan dong yang bersukacita pada pagi hari ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita mari berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Terima kasih Bapa buat pagi yang indah ini Tuhan. Sungguh Tuhan kami bersyukur buat pagi yang indah yang Kau berikan buat setiap kami. Dan kami tahu Tuhan bahwa keberadaan kami pada pagi hari ini bukan kebetulan ya Bapa, tapi semua karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu, karena pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat nafas yang masih Engkau berikan buat setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk mensyukuri setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau telah memimpin kami sepanjang 6 hari lamanya Tuhan. Dan pada pagi hari ini Bapa, kami datang merendahkan hati kami di hadapan. Kami datang membawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau ambil alih ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan, nama-Mu disenangkan ya Bapa. Hormat kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
Setiap tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu Tuhan, ada jiwa-jiwa yang haus dan rindu akan firman-Mu yang memecah setiap kehidupan kami. Kami percaya Kau menyediakan kesembuhan bagi kehidupan kami. Kau menyediakan mujizat di dalam kehidupan kami. Izinkan kami umat-Mu tetap berharap kepada Tuhan, sebab orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Terima kasih. Hamba-Mu berdoa memohon persiapkan baik hamba-Mu maupun seluruh sidang jemaat agar mengerti kebenaran firman. Mari tolong kami ya Roh Kudus, sehingga kami boleh memahami bahkan boleh mengerjakan firman Tuhan dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu jam-jam ini, sungguh kami percayakan kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya. Semua kita berkata haleluya, amin, amin. Bapak Ibu silakan dulu, kita bersyukur. Teman-teman yang juga ada di online pada saat ini, shalom semua. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-133. Mazmur pasalnya yang ke-133. Kita akan melihat 3 bagian ayat firman Tuhan. Hari ini saya mau berbicara soal hidup rukun. Siapa yang pengen hidupnya rukun? Yakin? Tuhan juga pengen kita memiliki kehidupan yang rukun. Karena kesana berkat Tuhan itu akan dilimpahkan. Kalau kita memahami akan apa yang disampaikan Daud ini, yang sebentar kita akan bahas ini adalah satu rahasia kehidupan yang dikejar oleh berkat. Ya, mari kita perhatikan bersama-sama ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh berjanggut, yang meleleh berjanggut Harun dan leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah apa? Tuhan memerintahkan berkat, apa itu? Kehidupan untuk selama-lamanya. Mari kita katakan bersama rukun. Ya, rukun. Kita diajar oleh Tuhan untuk belajar hidup rukun, karena kesana berkat Tuhan akan dicurahkan di tengah-tengah kita.
Tuhan yang akan Tuhan yang akan memerintahkan berkat itu atas kehidupan yang rukun. Jadi itu sesuatu rahasia yang luar biasa. Kerinduan Tuhan, kerinduan manusia, semuanya hidup di dalam kerukunan. Tapi pada kenyataannya manusia lebih suka tidak rukun. Suami, istri suka berkelahi. Mertua, menantu selalu ada cekcok, ya toh? Orang tua dan anak pusing. Ya, kenapa? Karena ada maunya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini satu rahasia untuk hidup kita, dikejar berkat, khususnya di masa-masa pandemi begini. Ya, semuanya serba susah. Tapi ada satu rahasia yang hari ini kita akan pelajari. Ya, ada 3 hal yang ingin sampaikan kepada saudara. Kalau itu kita kerjakan, saya berdoa dalam keadaan sulit pun berkat akan terus mengejar kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Daud menyampaikan ini di dalam tafsiran itu ada beberapa hal. Paling tidak ada 2 hal yang mempengaruhi Daud ini. Yang pertama, kenapa? Yaitu Daud itu dulu memerintah selama 7 tahun itu cuma 2 suku. Ya, 2 suku dari Israel. Setelah Saul meninggal, itu suku Israel yang 12 itu terpecah 2 dan 10. Nah, selama 7 tahun Daud hanya memerintah di bagian selatan itu yang 2 suku. Tetapi ketika dia menuliskan ini, dia itu sudah bisa menyatukan kembali, ya, kedua belah suku itu satukan kembali. Dan dia melihat luar biasanya ketika ada unity, ketika ada harmoni, ketika ada kerukunan, berkat Tuhan semakin dilimpahkan. Dan Israel pada waktu itu semakin menjadi berjaya. Itu alasan pertama kenapa Daud menulis ini. Ini menurut tafsiran dari para teolog. Nah, yang kedua, itu sebetulnya merupakan satu doa Daud. Ya, karena Daud itu istrinya banyak, istrinya banyak, anaknya banyak, jadi ribut dulu. Anak dengan mamahnya, mamah dengan selirnya, dan itu, waduh, ribut. Itu merupakan himbauan kepada keluarga besar. Makanya kalau punya istri nggak usah banyak-banyak. Punya suami ya, nggak usah banyak-banyak. Firman Tuhan itu bagus, mengajar kepada kita monogami. Ya toh? Betul ya? Oh, istri satu aja repotnya nggak kawan loh saudara. Halo bapak-bapak. Lihat ya. Oh, nggak ada yang repot ya? Istri satu aja sulitnya nggak karuan, loh. Suami satu aja, loh. Hedek pak, hedek. Saya kalau ketemu sama suami, selalu yang diributkan adalah istrinya. Tapi kalau saya bicara sama istri, yang dirugikan siapa? Suaminya. Satu aja begitu kok. Mau-maunya gitu ya. Nambah satu lagi. Pikirnya akan jadi refreshing, tambah ruwet. Nah, ini Daud merasakan itu jadi doanya. Ini kayaknya salah ini ya, kawin sama banyak ya. Waktu itu si raja sih ya. Punya kemampuan, punya karisma, punya daya tarik. Jadi sehingga terjadi seperti itu. Dia berdoa supaya kita ini jangan sampai mengalami apa yang dia alami. Ini doa yang luar biasa. Kita melihat hari ini bahwa ada satu rahasia kehidupan yang akan membawa saudara dan saya dalam kebahagiaan, yaitu hidup di dalam kerukunan. Katakan rukun. Rukun ya. Kalian ya, yang pertama saya sampaikan kepada saudara, kembali di ayat 2 dan 3 dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara yang bersama dengan rukun seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut, meleleh diomongkan 2 kali saudara. Turun sampai ke leher jubahnya seperti embun gunung Hermon yang turun. Saudara, yang namanya meleleh itu dari bawah ke atas atau atas ke bawah? Atas ke bawah. Jadi katakan lagi, melelehnya itu 2 kali sampai. Kemudian kata turun tuh, ya, itu sebetulnya menggambarkan yang pertama. Kalau kita ini mau hidup rukun, caranya adalah yang pertama kita ini harus saling merendahkan hati satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan hal yang mudah. Karena merendahkan hati itu artinya satu harga yang harus dibayar supaya rukun. Kalau kita ini mau rukun, harganya apa? Saling merendahkan hati, merendahkan diri satu dengan yang lain.
Alkitab berkata, siapa yang mau merendahkan diri, dia justru yang akan ditinggikan. Kalau kerendahan hati itu kontrakan, itu adalah meninggikan diri atau kesombongan. Alkitab berkata orang yang sombong pasti akan direndahkan, tetapi orang yang rendah pasti akan ditinggikan oleh Tuhan. Waktu bangsa Israel membangun menara Babel, saudara, kesombongan yang luar biasa karena mereka berkata, aku bisa, aku akan bangun satu menara yang sampai ujungnya sampai mencapai akan langit. Tuhan tidak pernah mau umatnya itu meninggikan diri, dikacaukan, saudara. Bahasanya dikacaukan sehingga tidak berhasil. Ingat ya, sebagai anak Tuhan, kita nggak bicara yang lain. Sebagai anak Tuhan harus tahu, belajar untuk hidup merendahkan diri terhadap sesama maupun terhadap Tuhan. Nah, saudara, kalau kesombongan itu pasti akan mendatangkan bencana di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita juga belajar membuang segala egois kesombongan kita. Kalau kita ada saat ini, itu merupakan satu anugerah Tuhan. Saya suka tuh kalau ada orang berkata, semua yang aku miliki, semua yang aku alami karena anugerah Tuhan. Saya suka sekali kalau ada anak Tuhan yang sadar bahwa semua yang ada itu adalah semata-mata karena anugerah Tuhan. Nah, kerukunan itu akan membawa berkat. Ya, contoh lihat saya, suami istri. Tuhan mengajar suami istri juga harus dalam kerukunan, dalam satu kesepakatan, saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Bahkan dia mengajak kita untuk belajar saling menghargai, menghormati, juga berdoa kepada bapaknya biar satu dengan yang lain itu menjadi satu. Ya. Dia memberi contoh menjadi seorang guru yang mengajar kepada muridnya, mencuci kakinya, merendahkan diri, saudara. Dia kasih contoh yang luar biasa, bukan karena hina, karena memang itu rahasia untuk kita bisa rukun satu dengan yang lain, saling melengkapi, saling menghargai, saling melayani satu dengan yang lain. Perhatikan ya, kalau suami itu merendahkan diri terhadap istrinya, istrinya juga merendahkan diri terhadap suaminya. Saudara dikasih Tuhan, tidak akan pernah ada celah untuk iblis mengambil setiap berkat dan janji Tuhan atas hidup kita. Ya tuh, di rumah itu paling tidak enak kalau berkelahi. Suami istri berkelahi itu paling tidak enak, betul Pak? Tapi kalau nggak perkelahian, lu paling enak itu di rumah. Gitu. Ya. Kalau kita lagi berkelahi itu rasanya pengen keluar aja lah. Padahal banyak aturan dalam rumah tangga kan. Kalau lagi berkelahi jangan keluar dari rumah. Kalau berkelahi suaminya keluar dari rumah itu mengizinkan istrinya diterkam tuh sama serigala rohani tuh. Ya, kalau sampai terjadi perkelahian di rumah, saudara jangan pergi dari rumah, tinggal tidur aja, gitu ya. Karena apa? Karena sangat berbahaya. Itu sebabnya kalau bisa, kalau berkelahi ya cepat saling satu merendahkan diri. Saya mau tanya, biasanya kalau ada perkelahian siapa yang minta maaf lebih dulu? Suami atau istri? Hah? Siapa yang istri dulu? Angkat tangan. Kalau terjadi perkelahian salah atau benar gitu, siapa yang sorry po atau sorry ma atau kalau manggil istri apa? Sorry cong, gitu ya. Itu biasanya yang minta maaf siapa dulu? Halo? Saya ingin kali bapak-bapak ya, kalau ada perkelahian minta maaf dulu. Saya ingin kali ibu kalau ada perkelahian minta maaf dulu. Karena tiba-tiba akan mengubah suasana menjadi seperti cerita yang besar. Nah, kesana itu berkat akan dilimpahkan. Ya betul sih. Kalau ada orang berselisih, ya saudara, yang namanya rambut itu kalau tidak rapi, yang dipotong rambutnya atau lehernya? Hah? Saudara punya kuku itu bahasa Indonesia. Hah? Mil. Saudara punya kuku itu kalau panjang, itu yang dipotong kukunya atau tangannya? Kukunya kan? Nah, kalau kita punya relationship, entah itu kepada istri, suami atau kepada teman komunitas, kalau
ada masalah yang harus dipotong namanya? Hah? Banyak yang harus jadi memotong relationship-nya. Yang harus dipotong itu egonya. Ya. Kalau kita bermasalah dengan pemimpin, kita bermasalah dengan teman pelayanan, yang dipotong dengan relationship. Kita mau retreat juga ya hari ini. Biasanya retreat itu kan terjadi kesalahpahaman satu dengan yang lain, misunderstanding, miss universe atau apa saudara ya. Itu kalau sampai terjadi, yang dipotong jangan relationship-nya, yang dipotong jangan pelayanannya, yang dipotong adalah egonya. Maka kesana berkat Tuhan akan dilipat. Stres loh ini, yang ketua panitia semua stres karena apa? Karena kami tiba-tiba memutuskan retreat bulan depan. Wih, itu kan keputusan yang sudah didoakan dan sudah dipikirkan dan sudah dipertimbangkan. Pasti ada yang misunderstanding dengan tim pastoral. Tapi kita sudah mendoakan. Tapi kita juga sadar, ini stres ini. Dalam waktu berapa minggu ya Pak Pastor Yudhia? Cuma hanya 2 bulan mengadakan acara seperti itu. Kita cuma berkata, mau nunggu 2 bulan, mau nunggu 10 bulan juga sama. Nanti deket-deketnya juga stres semua. Jadi kita mencuri waktu, kita berdoa, akhirnya kita putuskan hari ini sudah kira-kira 24 kamar. Tepuk tangan dulu dong buat panitia. Tahun lalu cuma 22 kamar, sekarang sudah 24 kamar. Dan nanti akan diupdate kapan pendaftaran terakhir. Saya berharap sih kalau perlu 30 atau 35 kamar. Kita masih punya 3 minggu ya. Jadi kita berdoa, jangan takut kalau Tuhan itu sedang mau memberkati kita. Amin. Yang pertama adalah rahasia ini harus kita ini saling merendahkan diri. Ayo kita berkata sama-sama, saya mau belajar rendah hati. 1, 2, 3. Saya mau belajar rendah hati. Karena itu mendatangkan berkat. Itu bagian. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari ayat yang kedua tadi dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut harum dan ke leher jubahnya. Bapak Ibu, janggut itu apa sih? Brewok, saudara. Brewok itu sebetulnya salah satu tanda kedewasaan. Ya, kalau si Colin itu punya brewok pasti langsung. Mau dikasih tai kenapa dikasih apa enggak bakal keluar enggak? Karena dia masih anak-anak. Ya, kalau sampai si Colin sama Timmy tiba-tiba kesini pakai brewok pasti ditarik sama si. Karena itu masih anak-anak. Nah, sebetulnya hal yang kedua, kalau kita ini mau mengalami kerukunan dalam rumah tangga, bertindaklah dewasa, bukan seperti kanak-kanak. Tua itu pasti. Karena setiap tahun kita happy birthday to you. Tetapi kalau dewasa itu usaha. Dewasa itu satu pilihan dalam hidup kita. Ada orang yang sudah tua tetapi sebetulnya belum dewasa. Tetapi masih ada juga anak kecil tapi pikirannya dewasa. Saya lihat ya, ada anak-anak itu yang kadang bisa nyambung dengan omongan kita padahal masih kecil. Nah Bapak Ibu, saya berharap Paulus pernah berkata begini, pada waktu aku kanak-kanak aku yang begini kayak anak-anak, aku bertindak seperti anak-anak, aku lakukan sesuatu yang seperti anak-anak. Tetapi ketika dewasa harus berbeda. Karena ketika orang menjadi dewasa ada tanggung jawab di dalam kehidupan kita. Nah orang kalau mau mengusahakan kerukunan dalam hidupnya, baik dalam rumah tangga maupun dalam komunitas, dalam pelayanan, harus belajar menjadi dewasa. Katakan dewasa bersama dengan saya. Hanya pria yang dewasa, yang punya jenggot, yang punya brewok begitu saudara ya. Tinggalkan sifat kekanak-kanakan. Apa sih sifat kekanak-kanakan? Dikit-dikit ribut, dikit-dikit baper, dikit-dikit tersinggung. Bisa ya? Suami sudah menikah 25 tahun, disinggung dikit langsung diem 10 hari pun. Di anak-anak sifat kekanak-kanakan. Ya, udah pacaran 4 tahun. Setiap kali ditanya kapan menikah, langsung joraan saudara, nggak ngajak ngomong. Harus kita menjadi dewasa. Nah itu perlu diupayakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak egois. Anak-anak itu
sifatnya egois. Ada orang tuanya berantem gara-gara anak-anaknya berantem. Nanti anak-anaknya tiba-tiba sudah baikan, orang tuanya belum selesai urusannya. Nah saudara, dahulukan kepentingan yang lain. Saya perhatikan ya, kalau orang mulai dewasa, dia mulai mudah mengalah. Izinkan orang lain. Apakah Bapak Ibu mudah mengalah? Kami bisa Pak. Kalau lapar mah udah nggak ngalah ya. Anak nangis pokoknya kita duduk. Saudara, kalau dewasa itu mudah mendahulukan orang lain, gitu. Bijaksana di dalam setiap keputusan kita. Perhatikan, apakah kita ini kedewasaan kita sesuai sebanding dengan umur kita? Ya, umur sudah 30, sudah 40, sudah 50, ya. Itu ada namanya kelakuannya tidak bijaksana. Saya berharap melalui pemberitaan firman Tuhan, melalui fellowship seperti ini, belajar firman Tuhan, tiba-tiba kita menjadi orang yang dewasa. Banyak hal, khususnya di gereja, diajar untuk kita ini menjadi dewasa, mendahulukan orang lain di dalam kehidupan kita, di dalam relationship, di dalam komunikasi. Mari kita belajar menjadi dewasa, karena ini akan mendatangkan kerukunan. Akibatnya apa? Berkatnya dicurahkan. Saya bersyukur kalau kita ini mengupayakan untuk hidup rukun di tengah sidang jemaat Tuhan, karena akan berkatnya dicurahkan kepada kita di tengah-tengah kesulitan yang luar biasa. Amin, Bapak Ibu. Mari kita katakan bersama-sama, saya mau menjadi dewasa. 1, 2, 3. Saya hadir. Belajar untuk kita berupaya menjadi dewasa. Hal yang ketiga dan yang terakhir, ya. Kalau sudah terakhir kan enak, cepat kan ya, asik dari situ. Tapi yang ketiga ini kira-kira 1 jam maksudnya. Yang ketiga yang kita perlu perhatikan adalah di ayat yang kedua dan ketiga tadi, seperti ya, jadi seperti minyak yang baik di atas kepala dan meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun, perhatikan satu nama, namanya Harun. Kemudian seperti embun gunung Hermon, ada kata Hermon. Kemudian yang turun ke gunung-gunung Sion. Paling tidak ada 3 kata atau 3 nama yang disebut. Yang pertama Harun. Harun itu kalau dilihat arti kata itu, Harun itu artinya pembawa terang. Persis dengan tema ini kita. Jelas. Harun itu artinya membawa terang. Kemudian Hermon itu artinya bait suci, sanctuary, tempat di mana Allah itu tinggal. Nah, kemudian Sion itu artinya the holy place, tempat kudus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat kalau ada hal ini, kerukunan bisa dicapai. Artinya apa? Artinya yang ketiga, untuk bisa mencapai kerukunan harus mempunyai rasa takut kepada Tuhan. Waduh, kalau kita punya istri yang takut kepada Tuhan, saudara, tidak usah dicemburui, tidak usah dicurigai. Kalau setiap kali bapak-bapak melihat istrinya tersungkur di hadapan Tuhan, bukan pura-pura loh, betul-betul mencari Tuhan di pagi hari, betul-betul menyediakan waktu di malam hari, sudah Pak, nggak usah dicurigai, nggak usah cemburui. Walaupun temannya banyak, kalau takut sama Tuhan tidak akan melakukan kejahatan. Termasuk ibu-ibu, kalau melihat suaminya mendengarkan firman yang dikirim oleh House of Sacrifice, sukanya membicarakan firman, cari Tuhan, rajin, juga rajin cari duit, sudah nggak usah dicemburi. Begitu berangkat kasih ciuman, selamat jalan, selamat berjuang, Bandung Selatan tidak ketinggalan. Pasti pulang akan membawa berkas-berkasnya, Bapak Ibu. Harus ada takut akan Tuhan. Ngomong sama sebelahmu, kamu punya takut akan Tuhan, ya, supaya aku nggak cemburu sama kamu, supaya aku nggak pusing. Jadi mengerjakan bagian dengan luar biasa. Kenapa? Itu modal daripada kita ini bisa menjadi rukun, Bapak Ibu. Ya. Punya takut akan Tuhan, artinya apa? Takut akan Tuhan itu respect kepada Tuhan. Saudara tahu nggak sih, kalau Tuhan itu adalah Yehova El Rohi, Dia tuh melihat
lebih daripada CCTV. Nah, orang yang tidak dewasa, ngecekin HP-nya istri, ngecekin HP-nya suami. Ya tuh. Ya, tiba-tiba telepon, halo yang, kamu ada di mana? Waduh, siapa itu? Ya yang, namanya itu Yangkong. Ya, udah curiga aja, saudara. Kenapa? Karena tidak tahu bahwa pasangannya itu takut sama Tuhan. Kalau tidak tahu bahwa pasangannya itu respect kepada Tuhan. Bapak Ibu kembangkan. Kalau sampai ternyata pasangan tidak takut sama Tuhan, gampang kok. Sembahyang. Dan suami itu aku kan ngambilnya tidak di pimpinan rel. Aku kan ngambilnya dia kan di sekolah minggu. Aku dia tahu dia seorang pelayan Tuhan. Kemudian aku ambil jadi pasanganku. Tapi kayaknya perlu dicium. Kalau kita itu kalau tidak dicium, fales. Ya, suamiku ini fales ya, gitu ya. Kalau dicium, itu kalau dijauh dikit sama Tuhan, selamat. Kayak gitu. Makanya dalam rumah tangga, anakmu dididik takut sama Tuhan. Bayangin, teenager kayak apa? Kalau tidak takut sama Tuhan, dia akan melawan, memberontak orang tua. Istrimu dididik takut Tuhan. Nah, kita punya saran banyak kan untuk kita menjadi takut akan Tuhan. Kebaktian ada, kemudian apa lagi, persekutuan ada, discipleship ada, apalagi WA group ada, ya. Firman Tuhan dikirim, kurang apa? Kalau masih kurang, kasih usulan. Pak, usul begini, dalam rangka semakin takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bapak 2 Ibu 2. Jadi ilham yang takut akan Tuhan. Ini satu rahasia ya. Apakah masih ada di antara kita yang cemburu sama pasangan kita? Suka bukan cemburu. Biasa pulang jam 6, ini sudah setengah 8, gelisah. Semua diteleponin, kantor polisi diteleponin. Mana gelisahnya? Saudara, saya takut karena suami itu bekerja supaya istri tidak kena debu, betul ya? Supaya istri tidak terlalu capek, gitu ya. Istri bekerja supaya suami itu juga dibantu. Aduh, indah ya kalau kita memahami apa yang kita jalani bersama dengan kita. Ya, supaya rumah tangga kita ini istri kemana aja detail aja sama suami. Waduh, berat itu. Ya, ya senang sih. Tapi kalau dikipili terus itu kan tidak kreatif, saudara. Ya kan? Ya sekali detail, sekali izinkan. Karena kita tahu suami kita takut akan Tuhan, rumah tangga kita takut akan Tuhan. Takut kepada Tuhan itu sadar bahwa ada Tuhan yang melihat dalam kehidupan kita. Takut akan Tuhan itu tidak sembarangan menabur sesuatu. Sedikit-sedikit cerai, nanti mual, saudara. Apalagi kalau kita berkata, waduh itu suamiku ini goblok gitu ya. Itu kan taburan, saudara. Nanti kalau betul-betul suaminya geleng-geleng bodoh kapok, saudara. Iya kan? Orang pintar-pintar nyari duit pintar dikatakan bodoh lo, on lo gitu lah. Tiba-tiba kalau dia geleng-geleng on semua tuh repot gitu. Yang ditabur sesuatu yang baik, betul ya, Mas Suryo ya. Kita harus nabur sesuatu yang baik, sesuatu yang positif. Wah, tiap hari gitu loh disanjung tuh, kamu itu paling ganteng dari seluruh dunia, gua pilih loh. Ya, meningkat kok saudara. Emosinya meningkat, kerjanya lebih keras, saudara. Betul. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang luar biasa, sebab ada pertanggungjawaban dari apa yang kita lakukan. Daud itu ya, Daud itu dia respect kepada Saul karena dia takut kepada Tuhan. Kesempatan untuk membunuh Saul itu banyak. Saul itu ngejar-ngejar dia mau membunuh, tapi dia tahu, dia respect kepada Tuhan, dia tahu pemimpinnya itu tidak boleh dijamah selain Tuhan yang menjamah. Dan memang hebat apa yang dilakukan Saul tidak sebanding dengan apa yang diizinkan Tuhan itu dialami oleh si Daud. Kenapa? Karena ada roh yang takut akan Tuhan. Percayalah saudara, ketika kita menjadi anak Tuhan dan kita respect kepada Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang dikejar oleh berkat. Ya, saya suka menjadi provokator. Ya, sukanya jadi provokator. Gitu, ngomporin gitu ya. Enggak, jadilah orang-orang yang membawa kedamaian.
baik dalam rumah tangga, di dalam komunitas, memiliki kerinduan itu boleh menjadi seorang yang membawa damai di dalam kehidupan kita, ya. Dan saya percaya kalau itu terjadi, kerukunan itu akan terjadi di hidup kita. Merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya, di hadapan sesama, mengizinkan supaya ada kedewasaan di dalam hidup. Dan yang terakhir, mari kita menjadi orang-orang yang takut kepada Tuhan. Hidup rukun kepada Tuhan dan hidup rukun kepada orang lain akan menjadikan berkat itu menyertai kepada kita. Mari Bapak Ibu kita katakan bersama-sama, saya mau takut akan Tuhan. 1, 2, 3, saya mau takut kepada Tuhan. Bukan gemetar, tetapi respect dan mengerti akan kedaulatan dalam kehidupan kita. Ya, saya percaya kepada kita sekalian, Tuhan sedang memberikan berkatnya di tengah-tengah. Terakhir kita baca sama-sama dengan keyakinan yang kuat. 1, 2, 3. Kepada saya Tuhan perintahkan. Saya selesai. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita nyanyikan satu pujian. Hatiku percaya, dan kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Saudara belajar sesuatu ini, ya, jadi nanti kita sama-sama minta supaya blessing ini diturunkan di dalam setiap kehidupan kita. Hatiku percaya. Kita akan berdiri bersama-sama dan nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, sungguh hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggutnya harum dan ke leher jubah, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapa Surgawi, Hamba selesai menyampaikan kebenaran firman yang mengajar kami untuk mengupayakan merendahkan hati satu dengan yang lain. Terlebih lagi ke hadapan Tuhan. Kami manusia yang terbatas, tapi Kau tidak terbatas. Yang mengajarkan kami untuk belajar bersikap untuk menjadi dewasa, untuk melakukan sesuatu dengan benar, karena pasti nanti kami akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, dan memiliki hidup yang takut kepada Tuhan. Matamu memandang kepada kami, Roh Kudus tolonglah umat-Mu supaya kami boleh hidup takut kepada Tuhan. Memang kami sometimes tidak sanggup, sometimes kami berontak kepada Tuhan. Kau sedang merancangkan sesuatu yang mulia dalam hidup kami. Kau sedang memurnikan kehidupan kami. Kau sedang memurnikan jalan hidup kami. Hamba berdoa saat ini, mujizat-Mu terjadi ya Tuhan. Biar yang lemah dikuatkan saat ini, karena kami percaya kepada Tuhan. Yang susah dihiburkan, karena kami percaya kepada Tuhan. Yang sakit disembuhkan, karena Kau Yehova Rafa, Tuhan yang
Terima kasih untuk tangan atas anak. Saudara, saya beri kesempatan untuk berkata-kata dengan Tuhan saya. Minta kepada Dia kehidupan yang rukun, karena ini janji Tuhan. Kasih berkat akan dicurahkan dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Kalau masih ada ketinggian hati kita, kesombongan kita, kalau masih ada sikap kekanak-kanakan dalam hidup kita, kalau masih ada orang yang tidak takut akan Tuhan, izinkan Roh Kudus boleh menjaga hidup saya, melihat setiap hati-hati saat ini. Biar kami tidak menjadi orang yang lelah di dalam hidup kita. Biar kami tidak menjadi orang yang lemah dalam menghadapi setiap tantangan. Tapi ketika Roh-Mu melawat kami hari ini, kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih. Puji nama-Mu, yang meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, yang boleh menjadikan berkat buat kami sekalian. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, kita berkata amin. Mari kita beri tepuk tangan yang paling baik pada kita. Bapak Ibu silakan duduk. Kita akan segera selesai dengan ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Oke, mari kita akan selesai dengan ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Pulanglah dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua kita berkata amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Happy Sunday.